Jadi jangan sampai kemudian institusi pendidikan kemudian disetir atau ditunggangi, dijadikan lumbung suara dari salah satu partai politik misalnya. Menuju tahun 2024, menurut Anda saat ini kondisi politik, utamanya politik digital seperti apa? Oke, kalau saya sendiri melihat sekarang konstelasi politik semakin menghangat ya, khususnya sudah masuk ke tahun politik, menyongsong pemilu 2024, semakin menghangat, banyak orang yang memperbincangkan dan lain sebagainya. Dan kaitannya dengan politik digital sendiri, sebelumnya kita membahas terkait dengan komunikasi politik itu sendiri ya, karena memang erat kaitannya, setidaknya ada 3 generasi dalam komunikasi politik. Generasi pertama, generasi retorika, di mana kalau kita melihat di era Soekarno, orang cenderung lebih menyukai orasi, berkumpul di suatu tempat, kemudian diberikan orasi, pesan dari komunikasi politik yang disampaikan adalah diarahkan melalui kemampuan seni berbicara. Nah, kemudian masuk di generasi kedua, ditandai dengan peran media massa, di mana komunikasi politik tersampaikan baik melalui media cetak, kemudian radio, televisi, dan terlebih di era pasca reformasi saat itu ya, hingga saat ini pun kebebasan berbicara, berpendapat ini dilindungi oleh negara sehingga banyak yang menggunakan media massa. Dan sekarang kita masuk di generasi ketiga, media baru atau media sosial kita kenal. Nah, sekarang banyak sekali yang menggunakan media sosial dalam bentuk komunikasi politik yang dilakukan, dan termasuk juga ini politik digital. Karena itu juga ilmu politik UNESA hadir untuk menjawab tantangan itu, khususnya politik digital. Sehingga kita juga menghadapi tantangan besar sebetulnya ketika bicara politik digital. Hoax, kemudian ujaran kebencian, ini menjadi yang utama, terlebih ketika mengarah kepada politik identitas. Sehingga kita, peran anak muda khususnya, mungkin mahasiswa-mahasiswa ini punya peran besar di media sosial untuk bisa memilah informasi, karena menurut saya sampai hari ini pun belum ada mekanisme yang efektif yang diberlakukan untuk kampanye di media sosial. Dan ini perlu dibuat PKPU ataupun Perbawaslu yang mengatur secara spesifik mekanisme yang efektif untuk menjawab tantangan ini. Verifikasi. Apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh Gen Z atau pemilih muda agar tidak salah mengambil keputusan politik? Lalu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Gen Z? Oke, Gen Z, kalau menurut data dari CSIS yang saya baca belum lama ya, Agustus 2022, memang Gen Z itu sekarang banyak mendapatkan informasi atau berita itu dari media sosial. Bahkan dari tahun ke tahun meningkat, di tahun 2022 saja sekitar 59% anak muda usia Gen Z itu ya, Gen Z itu memang mendapatkan berita dari media sosial. Sehingga bisa kita katakan istilahnya banjir informasi. Kemudahan informasi yang didapatkan, tapi juga ada tantangan lain banjir informasi itu tadi. Sehingga menyebabkan bisa jadi tidak bisa memilah-milah mana informasi yang tepat, khususnya para anak muda untuk menentukan, misalnya bicara soal politik ya, menentukan pilihan yang baik yang mana, kemudian mana yang paling punya kompeten dan lain sebagainya. Sehingga Gen Z di sini punya peran untuk memilah-milah informasi yang mereka dapatkan dari media sosial secara baik, bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga bisa asas kebermanfaatan atau bisa menentukan pilihan yang memang dirasa paling tepat karena bisa memilah informasi dengan baik. Ancaman dan peluang apa yang mungkin terjadi dari putusan tersebut, utamanya bagi instansi pendidikan? Oke, aturan mengenai politik bisa masuk ke institusi pendidikan ya. Sebetulnya ada pro dan kontra. Kontra di sini menyebut bahwa institusi pendidikan adalah ruang yang netral, tidak terpaku atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun termasuk politik. Tapi juga ada yang mengatakan pro bahwa institusi pendidikan bisa menjadi ruang untuk kita bisa mendapatkan informasi atau pendidikan politik. Untuk bagaimana nilai-nilai demokrasi itu sejak dini harus diketahui oleh
teman-teman muda khususnya di usia mahasiswa. Terlebih mahasiswa ini kan kategori usia para pemilih pemula ya, sehingga sebetulnya pendidikan politik yang masuk ke institusi pendidikan itu bisa membuat mereka berpikiran lebih terbuka, mereka lebih memahami politik, memahami apa sih pentingnya politik itu sendiri. Menurut Anda, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan bisa dijelaskan syarat untuk menjadi seorang calon legislatif seperti apa? Oke, sebetulnya kalau ditanya kenapa bisa terjadi, karena aturannya memang memperbolehkan mantan narapidana, khususnya narapidana korupsi juga ya termasuk, itu bisa mencalonkan diri. Mantan narapidana korupsi ini mereka hanya diwajibkan untuk mengumumkan mereka mantan narapidana kemudian sudah menjalani masa hukuman. Itu kan sebetulnya mudah ya, dan harusnya memang diatur ulang. Kalau kita bicara syarat dari calon legislatif sendiri, kita bisa melihat di pasal 240 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, di mana memang untuk narapidana korupsi ya memang diperbolehkan. Jadi kalau kita bicara terkait hal ini ya menjadi dua hal ya secara regulasi. Jadi penting bahwa nantinya anggota legislatif yang terpilih di tahun 2024 bisa merevisi undang-undang pemilu untuk ya setidaknya merubah undang-undang pemilu ke arah yang lebih baik untuk narapidana, mungkin juga ya tentunya tidak diikut sertakan dalam pemilihan legislatif. Dan kedua, nah ini menjadi peran mungkin teman-teman mahasiswa juga untuk bisa memilih mana yang paling tepat dengan melihat rekam jejak. Dengan kemudahan informasi yang kita dapatkan ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ya ini saatnya kita berpikir kritis untuk ketika menentukan suatu kandidat atau memilih calon anggota legislatif ya lihatlah rekam jejaknya seperti itu. Dana atau dan yang lain, apa upaya yang bisa dilakukan oleh instansi pendidikan tinggi untuk memberikan edukasi politik? Oke, yang pertama harus ada regulasi yang jelas. Terlebih dengan aturan baru ya, bisa berkampanye di institusi pendidikan, di kampus-kampus begitu, regulasinya harus jelas. Misalnya, ketika ada partai politik yang masuk di suatu institusi pendidikan untuk melakukan sosialisasi harus dibatasi pada fungsi-fungsi partai politik misalnya, yaitu sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi jangan sampai kemudian institusi pendidikan kemudian disetir atau ditunggangi, dijadikan lumbung suara dari salah satu partai politik misalnya, atau hanya salah satu kandidat saja sehingga diakomodir untuk memilih salah satu calon. Nah, ini regulasinya harus jelas. Dan misalnya ketika menghadirkan salah satu kandidat atau salah satu calon misalnya ya ke institusi pendidikan supaya mahasiswa tahu, nah mereka juga harus bisa menghadirkan semuanya. Jadi supaya adil, porsinya juga pas, dan karena ruang pendidikan atau institusi pendidikan itu kan tempatnya kita untuk adu gagasan dan juga berdialektika ya. Jadi hal-hal itu harus kita jaga, di mana kita harus tetap netral tapi pendidikan politik itu bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi harus tetap menjaga marwah institusi pendidikan dengan tetap netral. Kalaupun menghadirkan kandidat, ya hadirkan semuanya supaya mereka saling adu gagasan, mahasiswa atau teman-teman siswa bisa melihat mana yang terbaik dari yang calon-calon baik itu, seperti itu. We'll be right back.